Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Apa kabar Bapak Ibu dan adik-adik semua ya? Di sini Kak Furkan akan berbagi informasi terbaru ya, up to date seputar P3K maupun CPNS di tahun 2025 ini. Jadi channelnya Kak Purkan itu membahas tentang informasi-informasi up to date atau informasi penting ya terkait dengan dunia pemerintahan, khususnya tentang ASN, P3K maupun CPNS. Ada juga kita juga fokus di pembahasan materi ataupun soal-soal matematika yang dianggap kesusahan ya oleh adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman wajib menekan tombol subscribe-nya dulu ya. Akan ada juga pembahasan lengkap ya dari jenjang SMP sampai kuliah insya Allah akan ada di channelnya Kak Purkon tentang pembahasan matematika. Oke, ini ada informasi yang menarik yang harus Bapak Ibu ketahui ya tentang P3K paruh waktu tentunya ya. Dari sini adalah apa tata cara penetapan NI P3K paruh waktu tahun anggaran 2025 tentang syarat dan mekanismenya. Nah, tentunya memang di paruh waktu itu Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui memang tergantung di instansi masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui kalau paruh waktu itu semua itu diserahkan ke instansi masing-masing ya, instansi masing-masing. Nah, jadi semuanya itu yang mengatur adalah instansi masing-masing. Khususnya untuk tentang gaji dan tunjangan juga tentunya Bapak Ibu ya. Tentang gaji dan tunjangan ini pusat itu hanya memberikan NIP 3K saja. Lah gaji dan tunjangan gimana? Tergantung di instansi masing-masing. Dalam hal ini menyesuaikan dengan anggaran yang ada tentunya Bapak Ibu ya. Karena paruh waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini ada surat edaran ya dari Kemenpan RB langsung di dokumen BKN ya, di RI ya atau Republik Indonesia. Tentunya yang harus Bapak Ibu ketahui adalah tentang P3K paruh waktu, ya kan? Ya, tentang P3K paruh waktu itu adalah surat edaran petunjuk pelaksanaan ya bagi instansi pemerintah atau pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang akan menyampaikan usul NIP 3K paruh waktu kepada Kepala BKN. Tentunya ini terakhirnya adalah 30 September Bapak Ibu ya. Nah, jadi 1 Oktober itu sudah penetapan NIP 3K. Jadi ini seenggak-enggaknya teman-teman instansi itu 31 September 2025. Dan nanti pada bulan Oktober, ya kan, pada bulan Oktober ini sudah proses penetapan NI P3K paruh waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang instansinya belum mengajukan, itu cek secara berkala web instansi masing-masing ya. Sampai nanti tanggal 30 September 2025. Jadi di sini tanggal 29 ya sekarang ya, tanggal 29 sehingga nanti kurang 2 hari. Nah, teman-teman cek secara berkala di webnya instansi masing-masing. Seperti itu. Tentunya di sini Bapak Ibu ada informasi yang menarik ya dari Tribun News Ultra tentunya Bapak Ibu ya. Di sini adalah bagaimana sih nanti penetapan NIP 3K-nya? Ini adalah tata cara penetapan NIP 3K paruh waktu tahun anggaran 2025. Nah, tentunya ini berdasarkan surat SE terbaru ya dari Badan Kepegawaian Negara merujuk SE nomor 6 tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN atau aparatur sipil negara. Nah, tentunya untuk di UU nomor peraturan dari Menpan RB nomor 16 tahun 2025 kemarin itu memang sudah diatur tentang gaji dan mekanisme ya kan. Gaji dan mekanisme pengangkatan untuk paruh waktu itu sudah disediakan. Tinggal nanti di ACC aja langsung oleh instansi masing-masing teman-teman Bapak Ibu. Nah, tentunya di mana regulasi ini demi menata pegawai non-ASN sekaligus melaksanakan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga demi memastikan proses penetapan NIP 3K paruh waktu berjalan tertib, seragam dan memiliki kepastian hukum.
Dan nanti teman-teman misalkan ada ya kan ada yang kosong ya teman-teman ya. Misalkan ada formasi kosong, ada formasi yang kosong, nanti teman-teman itu akan diarahkan ya. Kan kontraknya di baru waktu itu 1 tahun. Sehingga nanti kalau ada formasi kosong misalkan di tahun depan, teman-teman itu akan beralih status ya. Jadi beralih status dari P3K paruh waktu menjadi full time atau penuh waktu ya teman-teman, full time. Tapi itu pertimbangannya banyak sekali ya kan, khususnya tentang usia ya kan, dari usia dan pengalaman kerja itu sangat menentukan. Sehingga nanti untuk teman-teman yang pengalaman kerjanya itu sudah lama dan usianya sudah mendekati usia pensiun itu akan diprioritaskan oleh instansi tersebut seperti itu. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan akan jadi pedoman ya, Bapak Ibu di SE-nya BKN tadi itu akan jadi pedoman khususnya pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat mana sih yang layak ya kan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dalam mengajukan usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu kepada Kepala BKN. LAS ini juga ditujukan untuk memberikan keseragaman layanan dan kepastian hukum bagi calon P3K yang akan diangkat. Nah, di sini meliputi 2 hal, yaitu persyaratan dan mekanisme persyaratan penetapan NI P3K. Nah, tentunya di sini dasar hukum cukup komprehensif mulai UASN dan APBN tahun 2025. Kemudian permen terkait manajemen P3K, Perpres tentang PKN, hingga keputusan peraturan Menteri Man-RB tentang rekrutmen ASN. Nah, ini dasar hukumnya sudah jelas sekali Bapak Ibu ya, dasar hukumnya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu resah ya kan, tidak perlu resah karena mungkin untuk instansi yang belum mengesahkan ya kan untuk nama-nama P3K paruh waktu, tenang saja masih ada 2 hari ya, karena di sini tenggat waktunya itu di Oktober 2025 itu harus sudah terlaksana ya penetapan NIP3K dan ada pelantikan juga. Dan ini dibarengkan juga dengan P3K yang full time seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya yang harus Bapak Ibu siapkan adalah yang pertama itu adalah pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang merah. Kemudian ada ijazah asli dan transkrip nilai sesuai kualifikasi jabatan bisa di-scan. Kemudian surat pernyataan bermaterai 5 poin termasuk tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak sedang menjabat sebagai ASN, TNI atau Polri. Kemudian SKCK, surat keterangan sehat, dan surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pertama. Ini formatnya biasanya tergantung instansi masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman wajib cek secara berkala. Dan nanti langkah-langkahnya adalah BPK itu mengumumkan dulu ya nama-namanya. Kemudian teman-teman akan mengisi DRH dan mengunggah dokumen di portal SJSN. Kemudian BPK ini mengusulkan penetapan nomor induk P3K paruh waktu Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional melalui layanan elektronik CASN. Kemudian Kepala BKN atau Kantor Regional menerbitkan persetujuan teknis ya tentang P3K paruh waktu. Kemudian BPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan format yang telah ditentukan. Sehingga dengan kata lain, cara ini menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan P3K paruh waktu akan tetap mengacu pada peraturan perundangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan saja teman-teman ya, disiapkan intinya apa? Teman-teman nanti itu akan direkomendasi ya, istilahnya rekomendasi untuk P3K paruh waktu. Jadi tenang saja, semuanya itu akan diproses ya, karena ini sudah amanat ya, istilahnya amanat dari peraturan pemerintah ya atau peraturan BKN sehingga insya Allah teman-teman itu akan terakomodir semua menjadi ASN meskipun karena tidak kebagian formasi ya notabene di P3K paruh waktu. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkon. Stay tune aja di channel Kapurkon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kapurkon. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Salam semangat terus dari Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.